Salve! Salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidangan sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang mereka jumpai di jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak mengenakan pakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Maka raja itu lalu berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Ketika kita mengikuti sebuah pesta, tentu kita akan berpakaian pesta dan serba wangi. Yang laki-laki mungkin menggunting rambutnya sebelum ke pesta, sedangkan yang nona-nona atau ibu-ibu mungkin mencatok rambutnya agar tampil beda dan tampil percaya diri. Tidak mungkin kita hadir dalam pesta dengan memakai kostum olahraga atau baju tidur. Kita tidak ingin malu di depan orang banyak. Kita tidak ingin malu di depan umum. Yang pastinya kita mengenakan pakaian pesta sebagai tanda bahwa kita menghargai dan menghormati tuan pesta. Juga sebagai tanda bahwa kita datang ke pesta dengan tujuan dan maksud yang baik, serta telah menyiapkan diri dengan baik untuk mengikuti pesta tersebut. Dalam Injil hari ini, Yesus memberitahu kita bahwa hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Atau dengan kata lain, kerajaan surga itu digambarkan sebagai sebuah suasana pesta. Orang yang sebenarnya diundang ke perjamuan pesta itu malah memilih untuk tidak mau hadir. Sang raja bahkan sampai 2 kali memanggil orang-orang yang telah diundang, bahkan dengan nada memohon bahwa hidangan lezat dan mewah telah tersedia, segalanya sudah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tetap tidak mau mengindahkan undang itu karena sibuk dengan urusan mereka. Ada yang ke ladang, ada yang mengurus usahanya,
dan ada yang membunuh hamba-hamba raja. Sang raja kecewa, menyesal dan marah karena undangannya itu ditolak mentah-mentah. Saking kecewanya, sang raja pun menyatakan bahwa semuanya telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak. Maka sang raja menyuruh hamba-hambanya ke persimpangan jalan dan mengumpulkan semua orang, baik orang jahat maupun orang baik, sehingga ruang pesta itu, ruang perjamuan itu penuh dengan tamu. Tapi sayangnya, dari semua tamu undangan, terdapat satu tamu yang tidak berpakaian pesta, dan dia pun disingkirkan dari sukacita perjamuan itu. Yang jelas, sang raja mendatangkan siapa saja ke perjamuan pestanya itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, relasi kita dengan Tuhan didasari oleh undangan atau panggilan. Setiap hari, setiap saat Tuhan memberikan undangannya kepada kita. Itu berarti kita adalah orang-orang yang telah diundang Tuhan, atau kita adalah undangan istimewa Tuhan. Sadar atau tidak, hari Minggu adalah hari Tuhan, dan Tuhan mengundang kita untuk menghadiri dan menikmati perjamuan tubuh dan darahnya sendiri. Betapa istimewanya kita sampai diundang oleh Tuhan. Tetapi sayangnya, ada sebagian orang punya banyak alasan untuk menghindari undangan itu, dan sama sekali tidak mengindahkan undangan Tuhan itu. Ada yang sibuk bekerja, ada yang sibuk mengurus usahanya, ada yang sibuk mengurus ladangnya, dan ada yang cuek saja dengan undangan Tuhan tersebut. Seolah-olah undangan Tuhan itu tidak ditujukan kepadanya. Seolah-olah undangan Tuhan itu tidak penting baginya. Padahal kita ini adalah undangan resmi Tuhan, dan undangan Tuhan sangat bernilai bagi hidup kita. Tuhan telah mengundang kita berkali-kali, tapi kita tetap saja mengabaikan undangannya itu. Padahal Tuhan ingin kita menikmati jamuannya sendiri. Tuhan ingin kita merasakan dan menikmati sukacitanya, kasihnya, dan damainya. Tuhan ingin kita bersama-sama dengannya menikmati sukacita perjamuannya. Tuhan ingin kita merasakan kegembiraan yang Dia tawarkan kepada kita. Tuhan ingin berbagi kegembiraan dengan kita. Oleh karena itu, Tuhan tidak ingin kita kehilangan kesempatan berharga dan istimewa ini. Tuhan bahkan berharap agar kita menjadi undangan yang layak ikut dalam perjamuannya. Jangan sampai pakaian dan hati kita tidak layak untuk ikut dalam perjamuan Tuhan itu. Yang jelas, undangan keselamatan Tuhan ditujukan kepada siapa saja, baik orang jahat maupun orang baik. Siapa saja Tuhan datangkan ke perjamuannya. Tuhan ingin kita semua ikut masuk ke dalam kegembiraannya, sukacitanya, dan kehangatan cintanya. Tuhan ingin kita semakin akrab, dekat, dan intim dengannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, walaupun kita ini undangan resmi Tuhan, namun Tuhan mau kita berpakaian pesta. Tuhan mau kita mengenakan pakaian yang terbaik, pantas dan sopan sebagai tanda bahwa kita menghargai dan menghormati Tuhan sebagai sang pemilik pesta. Tapi yang sering kita lakukan justru sebaliknya. Kita menghadiri perjamuan Tuhan, kita menghadiri misa, tapi tidak berpakaian pesta sama sekali. Kita malah ikut misa dengan pakaian kurang kain, baju you can see, atau celana pendek, atau baju kaos. Tak hanya pesta insani saja yang butuh persiapan, tapi pesta ilahi juga perlu persiapan.
yaitu pakaian dan hati kita, agar kita benar-benar layak mengikuti pesta Tuhan. Pakaian dan hati yang pantas sebagai tanda bahwa kita menghormati dan takut akan Tuhan. Kita juga adalah orang-orang di pinggir jalan, di persimpangan jalan, yang tidak mendapatkan undangan Tuhan. Tapi kemudian Tuhan mengundang kita dan membuat kita layak dalam pestanya. Marilah kita menyediakan pakaian yang terbaik dan hati yang bersih untuk menghadiri pesta Tuhan. Marilah kita menyadari bahwa kita adalah orang yang tidak layak mengikuti pesta Tuhan, dan sekaligus memohon agar Tuhan menjadikan kita orang yang layak dan pantas mengikuti pesta perjamuannya. Amin. Selamat pagi dan selamat berhari Minggu. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, silakan like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian.